Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, yang saya hormati Bapak Edward Sungwono selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Elpina Milani. Baik, di sini saya akan mempresentasikan modul pertemuan ke-12, yaitu materinya Operating System. Baik, lanjutkan saja. Sistem operasi. Nah, perangkat lunak dasar yang menjadi jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Eh, Fungsi sistem operasi sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan perangkat lunak serta mengelola sumber daya komputer secara efisien. Lalu fungsi sistem operasi starting computer and mobile device. Yang pertama itu ada booting, yang kedua ada cloud boot, yang kedua ada RAM boot. Lalu sleep mode vibes hibernate. Yang pertama ada mode tidur, yang kedua ada mode hibernasi, yang ketiga ada perbedaan mode tidur dan hibernasi. Selanjutnya ada UI atau user atau user interface. Yang pertama ada graphical user interface atau GUI. GUI yang kedua ada command line interface. Yang ketiga ada text based user interface. Yang keempat ada voice user interface. Yang kelima ada virtual uh, real- reality user interface. Nah, uh, X itu adalah user experience, adalah pengalaman penggunaan saat menggunakan suatu produk digital. Lalu ada managing program. Cara sistem operasi yang mengatur program-program yang sedang berjalan di komputer atau HP. Saat kita menjalankan banyak program sekaligus, sistem operasi akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu uh, foreground program dan yang kedua ada background program. Lalu ada single texting versus multitasking. Single tasking itu adalah sistem operasi yang hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Lalu multitasking itu uh, uh, multitasking multitasking adalah sistem operasi yang bisa menjalankan lebih dalam satu program dalam waktu yang sama. Lalu ada managing memory, proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur pengguna memori atau RAM agar kinerja komputer atau perangkat menjadi optimal. Uh, RAM adalah random access memory, yaitu memori utama di komputer, lalu tempat penyimpanan sementara data dan instruksi. Lalu yang ketiga digunakan saat program sedang dijalankan. Lalu yang terakhir saat proses bekerja data dan instruksi diambil dari RAM. Lalu cara sistem operasi mengelola RAM itu yang pertama mengalokasikan memori untuk program yang dijalankan. Yang kedua memantau isi memori selama program digunakan. Yang ketiga melepaskan memori jika program sudah ditutup. Dan jika banyak aplikasi berjalan bersamaan, RAM bisa penuh. Lalu di sini ada virtual memory, memori tambahan yang diambil dari hard drive atau flash drive. Lalu digunakan saat RAM tidak mencukupi. Lalu sebagian data dipindahkan dari RAM ke hard drive. Lalu ada save file dan paging. Itu save file area di hard
di hard drive yang dipakai sebagai virtual memory. Lalu ada paging, proses menukar data antara RAM dan hard drive. Lalu ada page, itu potongan data yang dipindahkan. Dampak RAM penuh itu yang pertama dia sistem operasi menggunakan virtual memory, terus yang kedua perangkat jadi lambat. Lalu ada modern aplikasi. Eh, eh, Perkembangan aplikasi lorem ipsum dollar sit meet. Terus yang kedua ada kemudahan memperoleh. Terus ada server operating system. Server operating server operating system adalah sistem operasi multi-user yang berfungsi untuk mengatur dan mengordinasikan bagaimana banyak pengguna data mengakses serta berbagi sumber daya dalam sebuah jaringan. Contohnya Windows Service, MacOS Service, Unix, dan Linux. Lalu, sekian dari saya. Terima kasih. Loh,